Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen. Oke lur, kita bahas ya mengenai pemain keyboard otodidak. Seperti saya sendiri itu adalah pemain otodidak ya. Namanya pemain otodidak ya, pemain yang belajar sendiri, otak-atik keyboard sendiri, teman-teman ya. Jadi seorang pemain otodidak itu nggak usah minder. Artinya nanti saya cerita pengalaman pribadi saya otodidak ya kan, mainnya itu otodidak. Nah, saya sendiri itu pemain otodidak ya kan. Nah, dulu juga berawal dari seneng. Maksud aku gini, nggak usah minder, ayo belajar bareng-bareng. Saya sendiri juga otodidak gitu. Berawal dari seneng lihat orang-orang main keyboard, terus nimbrung, artinya punya keinginan untuk belajar dalam hal ilmu istilah permusikan. Mungkin seperti saya sendiri ya, karena otodidak saya menyadari bahwa pengertian istilah permusikan itu mungkin kurang. Saya sendiri merasa kurang gitu teman-teman. Lah, kurangnya di mana? Kurangnya ya contohnya yang hal sederhana teman-teman. Hal sederhananya itu penamaan ya, misalnya ritme. Mungkin teman-teman yang belajar secara profesional, secara akademik, belajar di permusikan, mungkin namanya ritme gitu ya. Tapi dalam otodidak saya sendiri khususnya, karena nimbrung ke sana ke sini cari tahu kalau main kayak gini itu apa sih, misalnya seperti ini. Nah, permainan seperti itu jadi dari dulu itu saya selalu menyerap itu ya, menyerap ilmunya dari temen itu. Namanya katanya ada yang bilang ngopiok, ada yang bilang ngocok, seperti itu. Itu artinya yang diistilahkan dari permainan itu kan cara mainnya seperti ini. Jadi dinamakan ngopiok atau ngocok. Ya lucu. Padahal dalam ilmu permusikan namanya mungkin ritme ya, ritme atau main piano seperti itu. Oke, nggak masalah. Sebuah nama atau sebuah istilah yang lambat laun kita akan mengetahuinya karena seringnya belajar, seringnya berkumpul dengan teman-teman yang sesama pemain juga. Nggak ada masalah ketika kita menamai dalam pengertian kita tahunya ngocok atau ngopiok. Saya kira itu bukan masalah. Jadi artinya teman-teman ayo belajar bareng-bareng. Yang otodidak pokoknya nggak usah minder ya kan. Belajar terus, channel Jais Ragen insya Allah akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, khususnya pemula ya kan. Jadi nanti kalau mohon maaf, nanti kalau misalnya dalam penjelasan dari saya itu kadang-kadang mungkin nggak pas, namanya nggak pas, atau ya segi peristilahan lah mungkin nggak pas gitu ya. Saya itu dulu nggak tahu ya itu namanya seperti ini. Chord yang dimainkan satu-satu itu namanya arpeggio atau apa sih ya, saya nggak tahu. Dulu saya nggak tahu juga kan gitu. Taunya ya pokoknya ngocoknya ngene, piano ngene ya, seperti itu loh.
seperti itu aja. Jadi lambat laun nanti juga akan bisa. Jadi pengalaman teman-teman dulu ya, biar nggak minder teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali pertanyaan, Mas Ais itu otodidak atau belajar di mana, ya kan? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi saya itu otodidak, saya belajar keyboard dan mulai manggung itu dari 2005, ya kan? 2005 itu masih otodidak banget, amatir banget. Bukan dimarahin ya, apa ya, teman itu falas itu, nah kayak gitu loh. Pas kita main itu falas ya, oke lah, mungkin agak dimarahin dikit lah pas kita manggungnya. Jadi saya itu otodidak dari 2005 sudah mulai memegang keyboard. Keyboard saya dulu, saya sering megang Roland E38. Jadi kalau pas Roland E38 itu saya pegang itu punya teman. Saya belajar sendiri, otak-atik, melihat tangannya teman. Oh kalau itu kayak gini tuh kunci apa ya? Temen itu C, oke. Misalnya kayak gini C. Kok bisa C? Itu pasti saya otak-atik. Kok bisa C ya ini? Oh ternyata itu nada yang paling kiri terus ditambah 2 nada, lompat satu. Oh berarti kayak gitu kuncinya C. Loh nanti teman-temanku, saya teman-teman tangannya itu saya perhatikan, oh kuncinya beda lagi, C-nya kok ada hitam-hitamnya. Oh ternyata itu adalah perbedaan C minor, C mayor. Oke, saya utak-atik lagi. Kalau C mayor, C minor di situ A-nya gimana ya, G-nya gimana ya kuncinya. Nah, seperti itu. Di otak-atik sendiri ya, karena otodidak ya teman-teman. Lambat laun saya beli, dulu ada di pinggir jalan itu banyak sekali buku chord gitar ya kan. Dulu lagu-lagu pop itu chordnya apa gitu, dulu ada buku kecil banyak sekali di toko-toko buku ya ada. Nah itu saya sambil main, sambil melihat itu. Nah pas temen-temen yang sudah senior, teman-teman saya itu main, saya nimbrung, saya nggak ini ya, nggak malu dulu ya teman-teman. Nimbrung, pengen nyumbang mas, nyumbang main gitu, nyumbang di panggung gitu, nyumbang main selaku 2 lagu main rhythm ya kan. Mereka welcome, monggo, lagunya apa, oke. Lagunya misalnya Kerinduan atau lagu apa. Kalau lagu Jawa, saya dari dulu itu lagu Jawa senengnya Nyidam Sari kayak gitu, seneng banget. 1 lagu 2 lagu oke, nggak pales. Disuruh lagi nggak berani dulu karena hafalannya kunci itu karena dari buku, bukan karena bener-bener sudah tahu ini kenapa main C, ini kenapa main A. Belum tahu, hafalnya itu cuma dari buku ya. Taunya buku, di buku itu misalnya Kerinduan mainnya C atau G, ya udah hafal saya itu. Terus mau berubah ke main D atau main E itu bingung dulu. Nah itulah karena belum tahu sama sekali tangga nada itu kayak apa, kayak gimana, belum tahu. Nah pokoknya jangan berkecil hati, ayo belajar bareng sama-sama, nggak masalah. Nanti bisa dibicarakan di sini gitu. Nah terus dulu karena sudah sering nimbrung, akhirnya banyak sekali chord lagu yang saya hafal. Terus sering nimbrung, nggak dibayar itu, berarti belum dibayar sewaktu itu. Nah tahun sekitar ya 2005-2006 berjalan lah pokoknya itu. Nah karena teman-teman yang saya timbrungi itu ya kan, yang saya kadang-kadang saya gantiin
main keyboardnya itu 2 lagu, 1 lagu itu telepon ya kan, ngajak yuk ke sana ya. Jadi berjalannya waktu saya nggak usah nimbrung udah diajak, walaupun mainnya juga selagu 2 lagu. Sana enggak, tanpa, pokoknya itu tanpa bayaran waktu itu pokoknya. Terus mungkin mereka menilai permainan saya itu berkembang mungkin ya waktu itu. Jadi waktu itu saya diajak juga main full 1 hari. Nah, dalam permainan itu ada beberapa lagu yang memang fales, sama sekali nggak tahu, belum tahu kuncinya. Sampai saya disuruh diam di pertengahan lagu itu, saya disuruh diem karena memang fales terus. Dulu padahal cuma main ritme itu, main seperti ini. Nah, karena belum tahu kuncinya dan feelingnya belum dapat, terus misalnya lagunya main C, penyanyinya minta D, wah udah bingung. Jadi sampai kadang-kadang itu sampai di pertengahan lagu, yang ngajak saya itu dia main 1 keyboard, dia mainkan seperti 2 keyboard. Artinya dia mainnya seperti ini, nah seperti ini. Nah seperti itu, terus diam dulu. Seperti itu. Nah, lambat laun karena sudah terbiasa, jadi saya bisa, walaupun waktu itu saya main ritme aja. Jadi waktu itu jadi udah bisa, udah berani ngeritem lah ya kan. Sampai ditelepon, kalau telepon itu jadi karena bahasanya bahasa otodidak ya, otodidak itu. Ditelepon misalnya gini, is neng dis, ya, nganggur ya kan, kayak gitu kan. Misalnya lagi neng omah, ngubengi ngocok iso ora, ya kan. Itu kan bahasanya lucu ya kan. Itu yang dimaksud itu nanti malam main ritme, main dangdut di sana, kamu main ritme bisa nggak, longgar nggak gitu, artinya seperti itu. Oke, wah seneng banget. Waktu itu bayaran mungkin 50.000, terus waktu itu bensin masih berapa ya, 3.000 atau 4.000 bensin itu. Jadi kalau 2 liter udah misalnya 50.000, buat beli bensin 2 liter katakanlah 10.000, terus rokoknya 10.000 ya, oke, nggak masalah. Waktu itu jadi tinggal berapa itu, 30-an ribu ya, itu kan nggak masalah itu. Lama banget dengan berjalannya waktu saya sambil mempelajari, oh ini ritme, kenapa C seperti ini, kenapa kalau main C pindah D seperti ini, kok melodinya seperti ini. Setiap hari ketika saya main itu selalu memperhatikan tangan keyboard sebelah atau keyboardnya teman saya, yang main teman saya seperti itu. Oh ternyata kalau main C seperti ini, melodinya di sini seperti itu. Sampai akhirnya feeling aja bisa. Ya sebenarnya nggak feeling karena sudah terbiasa gitu, jadi bisa. Gitu teman-teman, jadi nggak usah minder teman-teman yang otodidak, memang benar-benar otodidak dan mempunyai keinginan pasti bisa. Kita belajar bersama-sama. Yuk, yang belum paham silakan bertanya, silahkan komen di bawah, bertanya yang belum tahu ilmunya. Sebisa saya akan saya jawab insya Allah dengan pengetahuan otodidak saya.
Nah, kalau istilah-istilah permusikan secara apa ya? Secara pakem permusikan mungkin saya istilah pengertiannya mungkin kurang gitu. Ya kayak seperti tadi, misalnya ritme kita biasa ngomongnya ngocok, ngopiok dan lain sebagainya. Enggak kamu main ritme, nah, itu jarang main ngomong seperti itu, jarang. Kamu ngocok, nah, seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pemain otodidak tetap bisa suaranya tetap bagus, nanti hasilnya nanti akan sama saja. Artinya pemain yang, kalau buat saya loh ya, jadi pemain yang belajar secara akademis dengan pemain otodidak ya, kalau kunci C ya tetap sama kuncinya C, kalau D ya tetap D, artinya seperti itu pengertiannya. Ya nanti pengertian istilah-istilahnya itu nanti dengan berjalannya waktu kita juga akan tahu. Oh seperti itu namanya ritme. Jadi walaupun kita tiap hari ngomongnya ngocok seperti ini, nah, walaupun seperti itu dikatakan ngocok, tapi istilah artinya yang sebenarnya adalah ritme itu udah tahu. Seperti itu, oke, panjang lebar ya. Seperti itu dulu, pokoknya jangan minder, belajar terus bareng Cak Israken. Mohon bantuannya untuk dukung juga channel Cah Genot, yaitu channel saya juga di bidang otomotif, truk dan lain sebagainya. Pokoknya itu sebenarnya channel saya yang lama, cuman saya fokus di permusikan. Jadi di sini juga teman-teman yang ada hobi truk, hobi otomotif, subscribe di channel Cah Genot dan jangan lupa subscribe channel Cak Israken. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, menjadi motivasi buat teman-teman yang bermain otodidak seperti saya. Belajar terus intinya, nggak usah minder, pasti bisa, pasti bisa. Seperti itu dulu. Terima kasih. Cek deskripsi kalau teman-teman membutuhkan style, membutuhkan apa, di deskripsi ada style, ada yep. Seperti itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.